Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berasal dari Kanada berjudul The Red Rat tahun 2021 dan disutradarai oleh Pat Miles, menceritakan tentang perjuangan dua orang wanita yang pergi berlibur di hutan terpencil, harus bertahan hidup menggunakan kecerdikannya mereka untuk melawan sekelompok pemburu manusia yang kejam. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita berlatar di hutan terpencil Kanada, yang dimana diperlihatkannya kita dengan dua orang pria sama-sama suka ini bernama Connor dan Scott yang ingin menghadiri acara pernikahan teman mereka bernama Randy dan Steve yang juga pasangan sama-sama suka. Sesampainya mereka, suasana tampak sunyi tak berpenghuni. Lalu saat ingin mengeluarkan barang-barang mereka, Scott yang sudah tak tahan ini pun tak menyadari kalau ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Karena merasa terganggu dengan suara yang berasal dari dalam hutan, Scott memberanikan diri untuk memastikannya, meski sudah diperingatkan oleh Connor agar tak memperdulikan hal itu. Dan sialnya kawan, baru saja mendatangi sumber suara tadi, Connor yang tak lagi mendengar suara Scott itu pun bergegas untuk mencarinya. Lalu tiba-tiba kini cerita berfokus lagi dengan dua wanita bernama Rere dan Valerie ini, sepasang wanita yang juga sama-sama suka ya kawan, sedang bersiap untuk menghadiri acara pernikahan Randy dan Steve itu, menikmati perjalanan mereka. Lalu di tengah perjalanan, Rere yang kelebet kencing ini pun singgah di tempat rest area. Setelah membayar belanjaannya, Rere pun meninggalkan Valerie ke kamar kecil, lalu diikuti dengan kedatangan seorang pria yang bernama James ini langsung menggombalinya, dan dilihat oleh Rere dari kejauhan pun bergegas mendatangi mereka. Singkat cerita, sampailah Rere dan Valerie di hutan yang jauh dari segala-galanya ini demi menghadiri acara pernikahan temannya itu. Akan tetapi, setibanya mereka di kabin milik Ricky dan Steve ini, hanya ada mobil Connor yang terparkir dan suasana sangat terlihat sepi. Melihat barang yang berserakan, Rere berpikir kalau mereka sedang mengekspor tempat ini pun mengajak Valerie untuk melakukan hal yang sama dan meminta meninggalkan handphone miliknya demi menikmati pesona alam di tempat ini. Lalu saat menunggu Valerie yang masih ganti baju, Rere melihat dari balik pohon seperti ada orang yang mengawasinya pun. Karena ia tak ingin membuat Valerie takut, Rere yang memilih untuk tak menceritakan apa yang dilihatnya tadi pun langsung bergegas mengajaknya untuk mengekspor tempat ini, yang dimana sejauh mata mereka memandang, menikmati hijaunya hutan ini, belum menyadari kalau teman-teman mereka sudah menjadi korban dari pemburu para kaum suka sama suka ini. Hingga akhirnya Rere dan Valerie ini dikejutkan dengan kelapa hewan yang tergantung tepat di depan mereka pun berpikir kalau itu kerjaan dari para pemburu. Setelah jauhnya menempuh perjalanan, akhirnya Rere dan Valerie ini menemukan lahan yang kemudian dijadikan tempat peristirahatan sambil menikmati perbekalan yang mereka bawa. Namun tak menyadari ada seseorang yang lagi-lagi mengawasi mereka. Lalu di tengah perbincangan ini, Valerie yang mendengar suara dari kejauhan mengira kalau itu adalah Scott dan Connor pun meminta Rere untuk mencari mereka.
Ketika menemukan puntung rokok yang masih menyala, Rere langsung menanyakannya kepada Valeri apakah kedua temannya itu merokok, pun mengatakan tidak. Menyadari hal itu, Rere yang bergegas membawa Valeri pergi dari tempat ini pun memberitahukan kalau ada orang sedang mengawasi mereka, sehingga mau tak mau mereka pun harus menunda kemesraan mereka tadi kembali menuju ke kabin. Dan sialnya kawan, sesampainya mereka, Rere sudah tak lagi melihat mobilnya yang tadi terparkir di depan kabin ini. Semakin merasa ada yang tak beres, mereka pun mencoba tetap tenang dan kembali memastikan keberadaan teman-temannya itu. Tapi tetap saja tak menemukan salah satu dari mereka pun justru melihat jejak kaki seseorang. Sehingga Rere semakin yakin kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada mereka pun langsung mendatangi Valeri ini masih sibuk mencari handphone miliknya. Yang padahal tadi Rere menaruhnya di atas meja. Lalu saat Valeri menanyakan, handphone milik Rere yang sialnya meninggalkannya di dalam mobil. Kemudian diikuti dengan suara langkah kaki seseorang yang Valeri kira itu kedatangan Scott dan Connor pun langsung mendatanginya. Tapi ternyata kawan, mereka justru melihat Steve dan Ricky pemilik kabin ini sudah tak bernyawa. Mereka yang lari terbirit-birit menghindari orang tadi semakin jauh masuk ke dalam hutan tanpa mengetahui arah mana yang mau mereka tuju pun. Astaga naga, pelarian mereka kini harus terhenti kawan. Saat kaki mulus Valeri ini terkena jebakan beruang pun semakin membuat Rere panik bukan kepalang. Lalu berusaha untuk melepaskan jebakan itu menggunakan potongan kayu yang ujung-ujungnya tak membuahkan hasil. Sehingga Rere pun mencoba menenangkan Valeri yang meringis kesakitan ini agar orang-orang tadi tak mengetahui keberadaan mereka. Karena tak ada jalan lain, Rere pun harus meninggalkan Valeri seorang diri untuk mengambil alat bantu di dalam mobil Scott dan Connor tadi berlari dan terus berlari di tengah gelapnya hutan ini. Tapi sialnya, Rere yang mendengar teriakan dari Valeri itu mau tak mau harus kembali untuk melihat keadaannya. Namun sayangnya kawan, ia sudah tak lagi menemukan keberadaannya pun. Terbangun dari pingsannya, Rere yang sadar terikat ini pun berusaha untuk membukanya. Tapi lagi-lagi ia tak mudah melakukannya. Lalu saat ingin memastikan keadaan di luar gudang ini, ia melihat ada seorang wanita menjadi target dari orang yang menculiknya tadi. Namun ternyata Rere salah menduga dan justru sadar kalau dirinya kini berada di kawasan penculik tersebut pun semakin membuatnya frustasi. Beberapa jam berlalu, kita diperkenalkan dengan wanita yang dilihat Rere tadi ini bernama Liana pun memberikannya segelas air. Lalu Rere memohon agar membantunya keluar dari tempat ini. Tapi ternyata Liana yang juga mendukung aksi penculikan ini karena ia mengetahui dan juga tak menyukai kelakuan Rere yang suka wanita pun langsung pergi meninggalkannya. Nah, jadi beginilah kawan, komplotan ini dipimpin oleh Gavin dan James yang bertemu dengan Rere sama Valeri di rest area di awal film tadi. Menurut Mimin, mereka memang anti dengan yang ngarannya suka sesama jenis ya kawan. Dan ngerinya lagi, Scott dan Connor yang mau mereka eksekusi ini disiarkannya langsung di salah satu web ternama. Sementara di sini, Rere yang berusaha melepaskan diri ini pun terpaksa harus membingkukkan jempolnya agar bisa keluar dari ikatan ini.
Tapi sialnya kawan, Liana yang melihat Rere tak berada di tempatnya pun langsung bergegas mendatanginya. Dan ternyata Rere yang sudah mengatur strategi ini pun langsung menyerangnya. Lalu terjadilah adu mekanik antara mereka yang didominasi oleh Liana ini terus menghajar Rere pun melakukan perlawanan hingga akhirnya berhasil melumpuhkannya. Berhasil keluar, Rere yang bergegas kabur menggunakan mobil ini pun tak menemukan salah satu kunci dari mobil-mobil ini. Sehingga mau tak mau, ia harus menyelamatkan diri dengan berlari menuju ke dalam hutan pun harus terhenti. Ketika mendengar teriakan dari Valerie yang kini melihat Scott dieksekusi tepat di depan matanya. Setelah melancarkan aksi pertama mereka tadi, kini Valerie lagi-lagi harus melihat Connor yang akan menjadi bahan konten mereka selanjutnya pun tak bisa berbuat apa-apa saat melihat James mulai memakai topeng cosplaynya berdiri di depan kamera bersiap untuk mengeksekusi Connor ini disiarkan secara langsung untuk para penggemar mereka yang tak menyadari kedatangan Rere yang melihat kelakuan mereka dan bersiap mencari celah untuk melakukan perlawanan. James yang baru menyelesaikan aksinya pun semakin membuatnya ketagihan dan langsung mendatangi Valerie untuk menjadi bahan konten selanjutnya. Ini dikagetkan dengan kedatangan Liana yang sudah lemah tak berdaya pun memberitahukan semua kejadian tadi, sehingga Gavin yang marah pun meminta James agar menghentikan aksinya. Kesempatan inilah yang Rere gunakan untuk bergegas menyelamatkan Valerie dari dalam gudang kematian ini. Saat Rere mencari jalan keluar yang ternyata terkunci dengan rapat pun mendengar suara James dari kejauhan kembali mendekat ke gudang ini. Lalu Valerie yang mantan apoteker ini menemukan cairan pembasmi rumput pun mencampurnya menjadi satu dan langsung memberikan kepada Rere untuk digunakan menghadapi James yang kini sudah tak melihat keberadaan Valerie pun. Cerdasnya kawan, akibat cairan racikan tadi membuat James yang panik pun langsung keluar dari dalam gudang ini tanpa mengunci pintunya kembali. Kesempatan inilah yang mereka gunakan untuk bergegas keluar dari dalam gudang ini dengan kondisi kaki Valerie yang mustahil akan selamat dari kejaran para psikopat itu. Sehingga mau tak mau, Rere pun harus kembali ke rumah ini untuk mencari kunci mobil milik si copet tersebut. Melihat besarnya rumah ini, kecil kemungkinan Rere bisa menemukan tempat kunci mobil itu. Akan tetapi, Rere yang terus mencarinya pun tak mau menyerah begitu saja. Dan sialnya kawan, di tengah pencarian ini diikuti kedatangan James yang menyadari keberadaan Rere pun nyaris saja diketahuinya. Berusaha melakukan perlawanan, Rere yang pastinya tak mampu mengalahkan James ini pun langsung ingin menghabisinya. Tapi untung saja Valerie yang datang tepat waktu ini berhasil menyelamatkan hidupnya. Tak ingin membuang-buang waktu, mereka pun kembali melanjutkan pencariannya. Lalu melihat semua yang terjadi pada mereka tadi dilihat oleh banyak orang. Kemudian diikuti dengan kedatangan Liana ini pun langsung dihentikan oleh Rere yang membuatnya tiwas dengan cara sangat amat mengenaskan. Setelah melihat monitor CCTV tadi, Rere yang hafal tempat-tempat itu pun langsung memberikan Valerie senjata dan bersiap untuk menghabisi Gavin yang kini tinggal seorang diri.
Gavin yang terus mencari mereka tak tahu kalau Liana dan James sudah dihabisi oleh Valerie dan Rere yang kini berpencar untuk memburunya. Lalu di sini Rere pun mengambil keputusan berani untuk memancing Gavin agar keluar dari dalam hutan, itu pun berteriak hingga terdengar olehnya. Dan akhirnya meski dengan bibir yang bergetar melihat kemunculan Gavin itu pun langsung membidiknya. Tapi sungguh sayang kawan, Rere yang kehabisan peluru ini harus terima takdirnya tewas di tangan Gavin yang kini menodongkan senjata kepadanya. Untuk kedua kalinya, Rere yang lagi-lagi diselamatkan oleh Valerie ini berhasil melumpuhkan Gavin pun tersungkur tak berdaya. Lalu karena melihatnya masih bergerak pun tak disia-siakan oleh Rere yang ingin memperlihatkan kepada para subbreaker channel psikopat ini tewas dengan cara yang sangat amat mengenaskan. Dan cerita pun selesai. Saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.